Teman-teman, terima kasih sudah menunggu lama. Malam ini hanya pertemuan rutin 3 Sekjen 01 yang kami lakukan setiap minggu, tetapi pertemuan ini memang agak istimewa. Ini pertemuan pertama setelah pencoblosan. Ditunda beberapa hari karena sahabat saya ini sibuk di Malang dapilnya, dan ini sibuk di Kalsel. Dua-dua kembali menjadi dewan. Tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi tadi kami bertemu rutin, evaluasi. Sebelumnya itu tim kita, tim masing-masing partai sudah bertemu untuk mensinkronkan data-data yang masuk. Kita pilah-pilah mana pelanggaran, mana pengaduan, mana manipulasi dan segala macam. Kemudian kita sharing mungkin sama dengan apa yang Anda pikirkan. Kita juga berbicara tentang kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Kira-kira itu kalau yang saya bisa jelaskan. Dalam kebersamaan itu kita inginkan ada kesederajatan, ada saling menghormati, ada saling menghargai, ada kesamaan equal. Itu yang kami inginkan kalau nanti kami bersama-sama PDIP dan mungkin juga P3 kalau sama-sama menggulirkan hak angket. Mengapa angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang punya itikat baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia. Demikian, selanjutnya ini dulu adik saya waktu saya di sana, sekarang sudah jadi sekjen juga. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, sikap kami bertiga itu adalah tetap mengikuti dengan cermat seluruh tahapan penghitungan suara yang sedang berlangsung di seluruh daerah. Sambil kita semuanya dan 3 partai ini bersama timnas kami itu mengumpulkan seluruh hal yang diperlukan. Kalau ada kecurangan, datanya seperti apa, kalau kemudian ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dalam konteks penghitungan suara, sedang dikumpulkan dan dijanjikan. Kami akan menunggu sampai ujung di saat penghitungan final dari rekapitulasi manualnya. Sambil menunggu itu, kalau ada sahabat kita yang mengajukan hak angket, ya kita tunggu sahabat kita itu mengajukan untuk kemudian kita bisa yang seperti disampaikan Pak Hermawi Taslim tadi. Oleh karena itu kita tunggu langkah selanjutnya dari DPD seperti apa, karena kita perlu melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Tapi intinya demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas dan menghormati serta menegakkan kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti akan bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini. Karena itu kami akan berdiri bersama mereka. Monggo. Oh ya. Pantun. Oke, makasih Bang Taslim, Bang Hasan. Makasih kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian pasti melihat aura pemilih mungkin sama ya. Perasaannya juga sama karena situasi yang ada ini dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, apalagi
kawan-kawan media ya. Mungkin karena udah banyak yang bercerita, saya kasih pantun dulu lah ya. Rumbuh merata si pohon tebu, tebu diolah menjadi gula. Belum selesai proses pemilu, kita fokus menjaga suara. Dalam semak ada duri, ayam kuning buat sarang. Si rekap muncul menjadi juri, membuat pusing semua orang. Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Jika pemilu sudah kita gelar, jangan curang saat perhitungan. Mantap. Jadi kita kumpul ini rutin, tapi memang menjelang pemilu yang sudah selesai, kita sibuk masing-masing body di masing-masing, menjaga kamar masing-masing. Yaitu hitungan saling cross check. Kita juga sering cross check begitu dihentikannya ya. Rekap mengerikan itu rekap itu ya. Dan kita lihat juga sambil melihat suara-suara kita, terus bagaimana kondisi lapangan. Kita banyak mendengar sekali keluhan-keluhan kecurangan di lapangan ya. Oleh karena itu pertemuan ini memang sengaja kita buat biar lebih suasana harmonis dan hangat dalam kebersamaan ya. Kita juga mengikuti apa yang disampaikan calon presiden kita dan cawapres kita Anies dan Muhaimin yang mengatakan akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk lupa angket ya. Kami sangat mendukung, sangat senang ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ya. Gimana? Komunikasi dengan PDIP. Kita baru mengikuti pernyataan Pak Ganjar itu dan dibalas oleh Pak Amin, belum ada komunikasi. Kemarin saya sempat satu panggung dengan Pak Komarudin B. Taubun ya. Beliau masih di Papua, beliau mengatakan belum dengar apa-apa tentang angket. Tapi saya tegaskan sikap kita, kami utuh 3 partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data. Kalau ada apa-apa nanti kita tinggal supply. Kalau perlu tim kita kirim tim juga. Tapi kita tunggu langkah selanjutnya. Ini kan barang ini kan urusan fraksi. Kita menunggu action dari pernyataan Pak Ganjar di Dewan. Kan di Dewan pengusulan itu kan minimal 2 fraksi ya kan. Nah kalau mereka sudah mulai kumpul tanda tangan, kita pasti ikut. Itu nggak ada yang itu pertemuan para dewa itu agenda lain lagi. Kita nggak mengerti itu. Tapi yang ini kan proses mencari kebenaran, proses menegakkan hukum dengan jalur politik ini yang kita tempuh. Kalau urusan MK dan Bawaslu, baik tim Amin maupun kita masing-masing sudah melapor, sudah jalan. Cukup ya. Ini menarik, angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada paman. Lebih baik kita ke angket, cantik, ya kan? Angket itu ada pengalaman kok indah kerjanya, panjang waktunya dan kemampuan. Itu biasa kalau di DPR banyak kelebihan di bab itu, ya. Jadi gitu. Jadi cukup kuat sekali. Tinggal kita tunggu lokomotifnya, ya.
Bangsa ini lagi butuh suasana aura keberanian untuk membenahi situasi yang ada saat ini. Apa? Bola liar? Itu bukan liar, itu adalah cara terbaik dalam konstitusi. Kita ada liar. Kalau lihat sudah sekjen-sekjen yang ngomong nggak berani tanpa ketua umum. Apalagi dewa-dewa. Ini menarik. Partai itu kan kolektif kolegial. Tadi kami mengatakan semangat kami seperti apa yang dikatakan oleh Pak Anies. Jadi kita tunggu selanjutnya action dari inisiator. Ya. Kalau hak angket itu kan diatur dalam undang-undang. Hak angket itu salah satu hak DPR untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu yang menyangkut kenegaraan dan segala macam. Tapi kalau Anda tadi menyinggung tentang Pak Surya dan segala macam, itu saya ada. Kita ada bersama-sama waktu Pak Surya dapat undangan. Maka ketika dari sana dikatakan Pak Surya yang memohon, saya akan bikin ini untuk membantah. Jadi itu murni Partai Nasdem menghargai dan menghormati undangan seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan itu pertemuan itu berlangsung puluhan kali. Tidak ada kaitannya dengan sikap politik. Itu pembicaraan biasa saja, makan bakso, ngomong bangsa dan negara, ngomong Indonesia seperti Indonesia emas seperti biasa aja. Oke, cukup. Ya, oke ya. Nggak cukup. Jadi kalau angket itu kan nanti hitung-hitungannya angka. Kalau kita 3 sama PDIP itu setengah plus sekian. Kalau kami saja, kalau tergantung pada kami, sejak 3 hari yang lalu kami sudah jalan. Jadi angket itu kan komposisi DPR itu 575. Baru bisa berdinamika nanti kalau dia lebih dari setengah. Dan kita menunggu itu, gitu loh. Artinya PDIP tanpa kami juga tidak bisa jalan. Kami tanpa PDIP tidak bisa jalan. Tapi karena ini yang menginisiasi PDIP, kita tunggu respon selanjutnya. Oke? Ya. Saya nanti bersama waktu berjalan, biar aja dulu. Ya, waktu berjalan nanti ini baru bertiga. Besok nanti kita bersama bisa kumpul. Sekian kumpul juga jadi tuh barang. Ya, oke, cukup kawan-kawan sekalian. Ada lagi yang ditanyakan? Ada agenda lain di ya. Ya oke ya. Cukup. Terima kasih. 3 Sekretaris Jenderal dari partai pengusung pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, menggelar pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari 2024. Pertemuan dilakukan salah satunya membahas rencana penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. 3 partai tersebut adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Berdasarkan pantauan Bloomberg Technos, ketiga parpol melalui sekjennya telah tiba pada pukul 17.30 WIB. Mereka masuk ke dalam gedung untuk lebih dulu menggelar pertemuan. Hasanuddin Wahid, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tiba di gedung Nasdem sekitar pukul 17.30 waktu setempat, lalu diikuti oleh Bendahara Umum, Bendung, Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Ahmad Sahroni beberapa menit kemudian, terakhir Abu Bakar Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, PKS.
Dalam undangan yang beredar di kalangan wartawan, pertemuan akan membahas berbagai isu aktual seputar pemilu, termasuk rencana penggunaan hak angket dan berbagai bentuk kecurangan. Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan para partai politik pengusung untuk mengajukan hak angket ke Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, mengenai temuan-temuan kecurangan pemilu 2024. Ganjar mengatakan DPR memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu. Anies Baswedan, Capres nomor urut 01, juga menyetujui usulan Ganjar tersebut karena pihaknya juga menemukan kecurangan pemilu beserta dengan bukti-buktinya. Menurutnya, hak angket merupakan salah satu langkah yang baik untuk menciptakan demokrasi yang jujur dan adil.